Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ketua PKP Kabupaten Purworejo, yang kami hormati Bendahara PKP Kabupaten Purworejo, seluruh keluarga besar PKP Kabupaten Purworejo, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan taufik hidayah kepada kita semuanya. Keluarga besar PKP Kabupaten Purworejo yang saya hormati, yang kita banggakan bahwa pada hari ini agenda PKP RI untuk melaksanakan rapat anggota perencanaan dan sekaligus diklat untuk tahun 2025 akan dilaksanakan pada hari ini, hari Sabtu tanggal 15 sampai hari Minggu tanggal 16 November 2025. Untuk acara pada saat ini dilaksanakan untuk di luar kota, yaitu di Tawangmangu, tepatnya di Hotel Nafa Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah, dengan tujuan dengan maksud bahwa kami menyelenggarakan ini, yang pertama ya kolo-kolo refreshing Pak, yang kedua tentunya untuk kebersamaan kita semuanya. Mudah-mudahan hal ini dapat dilaksanakan untuk berkelanjutan di waktu-waktu yang akan datang. Kami merasa berbahagia karena alhamdulillah dukungan penuh dari seluruh anggota PKPRI yang ada sekitar 50 KKPRI, semuanya dapat hadir untuk bersama-sama kita, yang nantinya acara yang telah dilaksanakan mudah-mudahan tetap terlaksana dengan lancar dan baik. Tentunya kita mengucapkan berbahagia dan selamat kepada kita semuanya. Terima kasih dari kami, terima kasih selaku sekretaris dan ketua panitia perencanaan RAP dan diklat untuk PKPRI Kabupaten Purworejo tahun 2025. Selanjutnya yang terhormat Bapak Ketua PKPRI untuk memberikan sambutannya. Terima kasih dari saya selaku panitia, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Panitia Bapak Jumali SP, Bendahara Bapak Haji Prawoto, dan seluruh pengurus pengawas PKPRI Kabupaten Purworejo beserta anggota yang berbahagia. Atas nama Ketua PKPRI Purworejo kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari semua anggota, tentunya juga pengurus yang diketuai Pak Jumal SP. Semoga perjalanan hari ini dari Purworejo menuju Tawangmangu bisa berjalan lancar, selamat, tidak ada aral satu apapun. Dan tentu program ini bisa memberikan manfaat kepada anggota, di samping mensejahterakan karena ya bersama-sama untuk berwisata, juga nanti akan menambah pengetahuan lewat diklat yang nanti akan dilaksanakan di Hotel Nafa Tawangmangu. Oke, terima kasih. Semoga PKPRI Purworejo tetap jaya. KPR Purworejo jaya. PKPRI Purworejo jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari Koperasi Trikarya Sakti Purwodadi pada hari ini akan mengikuti RAP di Tawangmangu, Karanganyar. Moga-moga perjalanan kita lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan menghasilkan rencana RAP yang maksimal. Ya, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa bersama-sama dalam perjalanan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari seluruh KPRI di Kabupaten Purworejo, semoga perjalanan kita pada hari ini nyaman dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Di sini nanti untuk sekitar RAP akan dibawakan sepenuhnya oleh Mas Jumali selaku sekretaris di PKPRI, dan Mas Jumali ini merupakan penyumbang dana terbesar dari Patas. Utangnya kok banget nang PKPRI. Ono sak miliar Mas Jum. 4 miliar utang ini. Nggak apa-apa, tapi karena PKPRI ora diutangi ya simpan pinjam tidak jalan. Jadi keuangan yang kita peroleh itu sebagian besar sumbangan dari Pak Jumali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Wakil Ketua PKPRI Kabupaten Purworejo, Bapak Sunaryo beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak Koordinator Pengawas PKPRI Kabupaten Purworejo, Bapak Suroso beserta Ibu. Semuanya yang kita banggakan anggota PKPRI Purworejo yang pada saatnya ada di BIS 2 pada siang hari ini. Beberapa hal yang kita tekankan, yang pertama tentunya kita menghitung pendapatan daripada koperasi tahun berjalan. Neraca yang kita gunakan itu awalnya mau neraca Oktober, tapi karena Oktober itu harus akhir Oktober neraca harus sudah jadi, maka disepakati rapat pengurus dan pengawas lengkap menggunakan neraca posisi September 2025 yang untuk buat RAP hari ini. Asumsi pendapatan bahwa untuk pendapatan baik itu kaitannya dengan penginapan, dengan simpan pinjam, yang insya Allah dengan pendapatan yang 9 bulan itu kita bagi 12 sampai Desember 2025, insya Allah pendapatan itu mencapai. Waktu kita saat ini, saya kira posisinya bahwa idul kas kita itu cukup tinggi. Akhir Oktober itu sudah 2,8 miliar duit ngendok nang Bank Jateng. Artinya apa? Sebenarnya simpan pinjam produksi PKPRI itu dalam tanda kutip akhir-akhir ini tidak begitu produktif, karena
rapat terakhir dengan Pak Naryo dan Pak Roso memberikan saran kepada pengurus dalam rapat pleno timbang nganggur ya didepositoke apa kepriwe yang 2,8 itu tadi. Nah kelihatan minggu depan masih diambil langkah lebih lanjut naik syarat depositoke karena dari 2,8 M-nya itu karena itu kita itu cuman katakanlah bukan deposito ya paling dapatnya 1 bulan itu tidak lebih dari 1 juta. Oke. Oleh karena itu harapan kami tentunya seperti dikatakan Pak Wakil Ketua tadi, ya nek iso ge ana kesempatan sing primer ya utang. Nek nak utang ya tanggung jawab kan seperti itu. Nah kira-kira harus balik ya ramang utang. Gampang toh Pak? Nah, Pak Jumali ini menurut penilaian saya kok seorang petarung ya, petarung dengan mental baja. Jadi memiliki prinsip kuat dengan wawasan yang sangat tinggi masalah perkoperasian. Kalau saya nilai kita ini masih muda ya, Pak Jumali masih muda. Iki kita cocok jadi komandan yang akan datang ini, kita tadi mentalnya tuh mental baja itu loh. Gimana teman-teman? Memang Oke pemirsa, saat ini rombongan berada di Ambar Ketawang Resto. Tentunya akan melaksanakan kegiatan rutinitas kita yaitu ke kamar mandi. Oke, lalu bagaimana keasikan nanti para peserta di Ambar Ketawang ini? Kita ikuti liputannya. Oke. The summer's calling. The summer's calling. If the kingdom is overthrown, meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you in every way. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. As we wait for the smoke to clear and we watch our dreams appear, I know that we can rise together. This vision that we share. Saat ini rombongan akan melanjutkan perjalanan setelah tadi hampir 30 menit berada di Ambar Ketawang untuk istirahat sebentar, dan kita akan melanjutkan perjalanan dan kita akan menuju liputan di bis 1 ya. Bersama dengan Mbak TL yang cantik ini nanti kita akan akan bergabung di bis 1. Summer's calling. Halo. Dan kita nanti akan mengikuti perjalanan di bis 1. Lalu bagaimana keasikan mereka nanti di bis 1, kita ikuti liputannya. Summer's calling. Saya hormati rekan-rekan pengurus dan pengawas yang ada di bis 1 ini, Bapak Haji Prawoto, Sarjana Ekonomi beserta Ibu, Bapak Haji Wan Abdul Hanan beserta Ibu, dan Pak Haji Rinanto
kisah ibunya ketinggal. Saya juga dengan mantan pacar yang sangat setia. Dan Bapak Ibu semuanya yang saya banggakan terkait dengan program tahun depan untuk pengembangan fisik atau di sana ada program lain-lain, yaitu kita akan membangun rumah kos, ya. Di mana rumah kos ini memang sesuai dengan analisis dan survei, dan kami beserta pengurus pengawas juga studi banding di Wonogiri beberapa hari yang lalu, yang sana sudah mengelola rumah kos juga cukup lancar dan diminati oleh masyarakat, bahkan kurang-kurangnya. Untuk itu juga kendal, banyak sekarang PKP yang mengembangkan rumah kos karena idle money atau idle cash-nya cukup tinggi. Perlu kami sampaikan bahwa idle cash kita sampai akhir Oktober atau mungkin sampai pertengahan November ini ada kurang lebih 2,8 M. Itu adalah idle kita. Maka dengan pertimbangan itu kita akan mengembangkan usaha, yaitu rumah kos yang ada di Jalan Tentara Pelajar, tepatnya di depan Toserba Alfa Indomaret, sebelah selatan SMA 1. Semoga perjalanan kita lancar, selamat, berangkat sampai besok kita pulang. Amin. Saya hanya sedikit menambahkan masalah idle cash. Sebetulnya belum bisa dikatakan idle cash karena mengendapnya itu belum 1 tahun ya. Baru bulan Juli sampai sekarang itu setiap bulan ada uang yang ada di bank tidak terjual, sehingga kurang lebih 700 juta per bulan, ya. 4 bulan kurang lebih 2,8. Saya mengatakan itu sebetulnya belum idle cash karena pada saat Lebaran kemarin justru kita mencari tambahan pinjaman sampai Koperasi Kompak, Kuapan, terima kasih Koperasi Kompak. Bapak Ibu, saya kira itu yang disampaikan. Barangkali sekali lagi ada pandangan lesan, ya. Moga kita sampaikan, tidak ada termin karena ini tidak mengacu pada tatib, ya. Kalau tatib kita buka 2 termin, ya. Nah, yang ingin kami tanyakan, pembangunan kos ini nanti akan diperkenankan hanya untuk pelajar ataukah pegawai? Kemudian apakah untuk putra ataukah putri? Karena harganya itu adalah menengah ke atas, saya kira tidak untuk pelajar, Pak, tidak mampu, ya. Jadi ini sasarannya yang pertama kita memfasilitasi koas-koas di rumah sakit yang banyak sekali, dan ini kenyataannya memang ya berbulan-bulan di sana, ya. Bisa sampai 1 tahun, ya. Lalu pegawai-pegawai yang lain dari karyawan-karyawan yang memang mampu, jadi sasarannya itu. Lalu untuk putra-putrinya nanti akan tentu anak kita rembuk lebih lanjut, menyampaikan, karena ini bukan sebuah aturan, cuman saya sampaikan agar tidak nanti menjadi hal yang jadi angen-angennya saya. Kemarin saya dengan Pak Prawoto sudah survei hotel sebelum kita berangkat hari ini. Kita banyak ngobrol di sana dengan manajernya hotel, Mas Bagas, terutama untuk aturan yang di hotel. Nanti kita check in jam 2, cuman nanti juga situasional, kalau kita sampai sebelum jam 2 juga sudah bisa masuk karena sudah disiapkan juga. Yang pertama nanti untuk yang smoking area, untuk yang serokok-rokok seperti saya, izin tidak merokok di dalam kamar hotel. Namun yang kamarnya ada balkonnya diperbolehkan untuk merokok di situ karena ada dendanya 1 juta. Sudah ada indikator di resepsionis FO-nya kalau merokok pada ketahuan. Bukan CCTV ya, indikator asap. Nah, jadi nanti untuk yang merokok boleh, nanti di sana banyak gazebo-gazebo, taman-taman di hotel kita itu indah kalau untuk santai-santai sama ngerokok, apalagi yang bawa istri.
Kalau yang nggak bawa istri ya ngalamun karung ngitung wit. Bapak Maniran. Bapak Sugianto, Bapak Maniran. Bapak Yantak Mulyono.